Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas benzil aminopurin atau BAP. Check it out. Apa itu BAP? BAP atau 6-benzi-aminopurin merupakan sitokinestesis yang memiliki berat molekul sebesar 225,26 dengan rumus molekul C12H11N5. Wati-1991 menambahkan bahwa BAP merupakan turunan adenin yang distitusi pada posisi 6 adalah yang memiliki aktivitas kimia yang paling aktif. Apa saja fungsi BAP? Fungsi BAP yaitu sebagai perangsang pertumbuhan tunas, merangsang metabolisme dan sintesis protein, berfungsi sebagai pendorong proses fisiologis, dan yang terakhir yaitu mendorong pembelahan sel. Sejarah BAP. BAP adalah sitokinin sintetis generasi pertama yang memunculkan respon pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mengatur bunga, dan merangsang kekayaan buah dengan merangsang pembelahan sel. Nah, BAP ini sendiri pertama kali disintesis dan diuji di laboratorium fisiologis tanaman oleh Volkasco. Volkasco ini akan dikenang sebagai salah satu tokoh utama abad ke-20 dalam biologi tanaman. Dia adalah anggota terakhir yang bertahan dari kelompok kecil penyelidik yang memulai penelitian hormon tanaman di negaranya, dan kematiannya ini berada di Madison, Wisconsin pada usia 92 dan menandai akhir sebuah era. Kontribusi pribadinya ini untuk bidang penelitian hormon tanaman sangatlah besar. Oke, baiklah, sumber produksi BAP. BAP umumnya dapat diproduksi secara alami melalui proses yang berasal dari tanaman itu sendiri atau dengan sintetik. Honig et al. 2018 berpendapat bahwa sitokinin yang terjadi secara alami adalah molekul berbasis purin yang disubstitusi pada atom C6 baik pada rantai samping isoprena atau yang disebut dengan ISCK atau inti aromatik atau ARCK. ISCK diawali oleh 6-E4-hidroksi 3-metil-but 2-enil-aminopurin atau trisdiatin TJ6J6Z yang terjadi secara alami 4-hidroksi 3-metil-but 2-enil-aminopurin cisdiatin CJ dan 6-isopentil-amino atau 2-isopentil-aminopurin atau IP. RCK termasuk 6-enjil-aminopurin atau BAP dan 6-purpuryl-aminopurin atau kinetin dan OM dan P-hidroksilasi etiloksilat yang merupakan turunan dari apa yang disebut sebagai topolins. Sitokinin aromatik pertama kali ditemukan secara alami pada daun poplar dewasa yang menurut penelitian dari Horgan et al. 1975 dan buah Dantedeschia antiopica menurut penelitian dari Capes das Neves dan Pais pada tahun 1980. Sejak saat itu keberadaan jenis sitokinin ini telah dilaporkan pada beberapa spesies lain seperti P. anisum L menurut penelitian dari Ernst et al. 1983, LS Jolentum menurut penelitian dari Nandi et al. 1989, P. canadensis menurut penelitian dari Estrenat et al. 1997, Regonensis pada penelitian dari Jones et al. 1996, dan M. sativa pada penelitian dari Goicoechea et al. 1996. Selanjutnya pada penelitian dilakukan oleh Science et al. 2003 menunjukkan bahwa terjadi aktivitas BAP dan metabolik BAP9G, BAPR, dan BAP5P dalam kelapa sehingga memperluas daftar spesies di mana jenis sitokinin ini terdeteksi. Mekanisme benzil aminopurin atau BAP. BAP telah banyak digunakan untuk mikropropagasi tanaman. BAP berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan tunas, berpengaruh terhadap metabolisme sel, dan berfungsi sebagai pendorong proses fisiologis yang bergantung pada konsentrasi yang digunakan. Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam penggunaan zat pengatur tumbuh adalah konsentrasi dalam media tumbuh in vitro. Konsentrasi BAP dalam media tumbuh in vitro berbeda menurut jenis tanaman dan jenis eksplan yang digunakan.
Benzil aminopurin termasuk dalam golongan zat pengatur tumbuh sitokinin. Konsentrasi sitokinin yang digunakan berkisar 0,1 sampai 10 mg per liter media. Nur Hayati 2004. Ordos et al. Tahun 1992 menambahkan bahwa BAP berperan dalam peningkatan material hidup sel melalui dua titik kontrol, yaitu merangsang metabolisme dan sintesis protein. BAP memacu pembentukan organ subseluler seperti mitokondria, aparat Golgi, retikulum endoplasma yang kemudian berdampak pada peningkatan pembentukan substansi-substansi dinding sel baru dan energi untuk pembelahan sel berikutnya. Waring dan Phillips 1981, Bartel dan Eliasson 1992. Dalam sintesis protein, BAP berperan dalam peningkatan proses transkripsi di dalam inti sel dengan cara merangsang kerja enzim RNA polimerase. Sedangkan pada proses translasi, BAP berperan dalam merangsang pembentukan poliribosom yang sangat menentukan laju sintesis protein. Ordas et al. 1992. Bojwani dan Razdan 1983 mengatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi BAP yang ditambahkan pada media kultur menghasilkan pertambahan jumlah tunas yang terbentuk. Namun ukuran panjangnya berkurang. Fenomena tersebut terjadi karena BAP lebih berperan dalam memacu pembelahan sel dan diferensiasinya menuju pembentukan tunas, tetapi tidak berpengaruh terhadap perpanjangan tunas. Selanjutnya yaitu tentang studi kasus mengenai BAP, pemberian sitokinin jenis BAP pada multiplikasi dalam kultur jaringan. Kasus yang pertama yaitu pada kegiatan multiplikasi pisang raja bulu dengan pemberian beberapa konsentrasi benzil aminopurin atau BAP secara in vitro. Sitokinin seperti BAP umumnya dikenal untuk mengetahui untuk mengurangi dominasi meristem apikal dan menginduksi pembentukan tunas adventif dari ekspon meristematik pisang. Dan pada kasus ini, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsentrasi zat pengatur tumbuh terhadap jumlah daun, jumlah tunas, dan jumlah akar. Dengan menggunakan beberapa konsentrasi BAP, yaitu 0,1, 1,0, 0,2, 2,0, dan 0,3 ppm BAP. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa konsentrasi BAP berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, namun tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas dan jumlah akar. Penelitian melaporkan bahwa sitokinin ditranslokasikan dari akar dapat merangsang pertumbuhan daun sehingga pemberian konsentrasi sitokinin yang tinggi mampu meningkatkan pertumbuhan daun. Kedua, yaitu menentukan bagaimana pengaruh BAP terhadap multiplikasi tunas anggrek hitam secara kultur jaringan. Seperti yang kita ketahui, anggrek hitam memiliki nilai estetika yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Anggrek hitam ini sendiri merupakan tanaman yang langka karena eksploitasi yang besar-besaran. Nah, dengan kultur jaringan merupakan cara alternatif untuk melestarikan anggrek hitam ini, sehingga dapat dilakukan secara massal, waktu relatif singkat, dan bibit yang bebas dari hama ataupun penyakit. Penambahan zat pengatur tumbuh sitokinin dalam media tumbuh kultur jaringan berperan dalam proses pembelahan sel, proliferasi tunas, ketiak, dan merangsang pembentukan tunas. Nah, pada kasus ini menggunakan beberapa konsentrasi BAP yaitu 0, 0,25, 0,5, 1,0, 1,25, dan 1,5 ppm. Dan dari beberapa konsentrasi tersebut, 1,25 ppm dan 1,5 ppm merupakan perlakuan terbaik dan memiliki pengaruh pada multiplikasi tunas anggrek hitam. Dan konsentrasi terbaik BAP dalam waktu muncul tunas dan jumlah tunas adalah konsentrasi 1,5 ppm BAP, dan pada jumlah daun ditunjukkan pada konsentrasi 1,5 ppm BAP. Nah, dari beberapa kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian sitokinin dengan jenis BAP mampu merangsang pertumbuhan daun, memacu morfogenesis, pembentukan tunas, dan perluasan permukaan daun.
Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan, BAP atau BA adalah sitokinin sintet generasi pertama yang memunculkan respon pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mengatur bunga dan merangsang kekayaan buah dengan merangsang pembelahan sel. BAP pada umumnya dapat diproduksi secara alami melalui proses yang berasal dari tanaman itu sendiri atau dengan sintetik. Adapun saran, berdasarkan pembahasan di atas disarankan ke depannya agar menggunakan zat pengatur tumbuh BAP pada saat melakukan perbanyakan